Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasri Dwi Amartia. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi B Universitas Pancasakti Kampus D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang haramnya riba, mata kuliah ekonomi syariah, dosen pengampu Pak Odi. Definisi riba. Secara etimologis atau bahasa, riba berarti tambahan atau ziyadah, atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara adalah akad yang terjadi dengan pertukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Dalam hadis disebutkan emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangannya dan ukurannya. Barang siapa yang meminta tambah maka termasuk riba. Pandangan para pakar mengenai riba. Secara garis besar, pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok, yaitu satu, kelompok pertama mengharamkan riba yang berlipat ganda atau adafan mudho'afa, karena yang diharamkan Al-Quran adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba nasi'ah. Terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali nasi'ah. Karenanya selain riba nasi'ah maka diperbolehkan. Yang kedua adalah kelompok kedua yang mengharapkan riba baik besar maupun kecil. Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda ataupun tidak. Riba yang berlipat ganda haram hukumnya karena zatnya, sedangkan riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu riba yang lebih besar atau haramun zari'ah. Selanjutnya ada macam-macam riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama adalah riba utang piutang, terbagi menjadi dua lagi. Yang A, riba qard, adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang, atau utang dengan syarat ada ketentuan bagi yang pemberi utang. B, riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si penjamin tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan. Sedangkan kelompok kedua, kelompok jual beli, ada dua macam lagi. Pertama, riba fad adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua, riba nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang pertukaran dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Larangan riba dalam Al-Quran. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma atayatum mir riba liyurabu fi amwalin nasi fala yarabu indallah wa ma atayatum min zakawatin turiduna wajhallahi faulaika hum mudhifun. Artinya, dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka atau yang berbuat demikian, itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Contoh kasus riba dalam kegiatan sehari-hari. 1. Pegadaian. Pegadaian adalah sebuah badan yang menjalankan aktivitas keuangan berbentuk gadai. Contohnya, Anda menggadaikan surat berharga atau barang berupa BPKB, surat tanah, dan atau lainnya. Namun pegadaian biasanya menambahkan biaya administrasi berupa bunga wajib dibayarkan ketika Anda menebus barang tersebut kembali. Inilah yang dimaksud dengan contoh riba. 2. KPR atau kredit kepemilikan rumah. KPR atau kredit kepemilikan rumah termasuk salah satu contoh riba, sebab Anda wajib mencicil angsuran berdasarkan harga rumah dan bunga beserta tambahan biaya administrasi setiap bulannya.
Ada 5 cara kita untuk menghindari diri dari riba. 1. Memahami hukum jual beli dengan baik. 2. Memahami bahayanya riba. 3. Memiliki sifat qanaah. 4. Melakukan transaksi yang diperbolehkan. 5. Perbanyak berdoa. Hikmah diharamkannya riba. Banyak pakar muslim yang menyatakan bahwa pelarangan riba oleh Islam memiliki 2 dimensi. 1. Menghadirkan akad bisnis dan komersial dengan pembagian resiko yang setara. 2. Menganggap tindakan pemberian pinjaman sebagai tindakan kebajikan dengan alasan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Menurut Yusuf Qaradawi, para ulama telah menjelaskan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain: A. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan bagi individu maupun masyarakat. B. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat karena keuntungan yang diperoleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungan diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah daripadanya. C. Keharaman riba dapat membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi. D. Biasanya orang yang memberi utang adalah orang yang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Sekian dari saya tentang penjabaran haramnya riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.